Kumis Podcast. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan pastinya gua Andri. Untuk menyambung di episode sebelumnya, masih ada ceritaan dari lanjutan penunggu di pabrik tahu ya. Ya, tentunya masih di cerita Bang Andri. Katanya hantu-hantu yang di pabrik tahu itu pada pindah, pada ngali. Iya, gara-gara atapnya roboh. Ini dipikir-pikir kan jauh kayaknya. Karena atapnya roboh, hantu-hantu pada pindah, guys. Nah, sedangkan pas pindah itu, dia itu pindahnya ke seberangnya ya, Betul. rumah di depan pabrik tahu itu. Ya. Dan lu pernah nginep di sana. Pernah. Itu Waktu kenapa lu bisa nginep di sana? Ya karena itu ya teman-teman gua lah ya di situ tuh. Cewek, cowok. Cowok lah anjir, masa gua nginep sama cewek anjir. Kan lu SMP udah bangor. Oh. Ya, itu tapi karena jadi kadinya. Itu SMP orang gua tuh bangor anjir, orang masih kena alim huruf. Berarti di rumah teman ya? Awal. SMP lah. Nah, intisari dari ceritanya gimana? Coba dijelasin dulu. Jadi gini, waktu gua nginep di situ, kejadiannya tuh ya malam Jumat lah. Setelah ngedengerin Nightmare. Jadi gini, ya lu pasti pernah juga lah ya. Nightmare Bareng-bareng. Oh iya, itu sangat pada saat kecil ya. Zamannya tuh Teringat lah. dan pasti lu ngumpul dulu nih gitu sama teman-teman baru ngedengerin gitu. Misalnya kalau dengerin sendirian gak asik. Asik. Boleh tuh kata penyiarnya juga. Kata Kang Dimasta juga kan boleh. Kang Dimasta. Salam kenal. Boleh kita collab. Lanjut. Nah, jadi waktu gua ngedengerin Nightmare nih ya di situ tuh almarhum bokapnya temen gua bilang kalau misalkan di sini tuh memang suka ada gangguan-gangguan lah gitu, gangguan-gangguan goib. Tapi gangguannya sebelum hantu-hantu itu pada pindah, dinyatakan pindah atau belum? Memang sebelum juga Ada. cuma nama. Nah, kalau yang sebelumnya tuh cuma sosok nenek-nenek katanya tuh, dan memang gua juga pernah ngeliat lah gitu. Berarti sekarang ada temennya ya si nenek itu. Ada temannya, mungkin diangkat menjadi anak. Kirain gue hanya nasi padang yang bisa nambah ya. Ternyata hantu juga bisa. Anda juga bisa nama. Bertemu circle-nya gitu. Nah itu, kayaknya diajakin, ayo guys ke dia weh bro. Nah, setelah itu tuh ya ngedengerin Nightmare lah biasa. Berkumpul sama teman. Itu posisi sekitar 5 orangan ya. Sama kakaknya tuh. Sebutin dulu siapa aja. Iya, gua terus adalah si Dodi kalau nggak salah. Terus si Dede, si Wo lah. Terus siapa lagi ya? Kakaknya gitu kan. Dan almarhum bokapnya kalau nggak salah 5 orang lah pokoknya. Pada seumuran itu. Enggak lah, beda-beda. Gua sama si Doni beda. Seumuran, gua sama si Doni seumuran. Pokoknya ada yang beda gitu ya. Dan sama kakaknya juga beda-beda. Kalau kakaknya sih seumuran kakak gua gitu. Nah, waktu itu tuh nginep ada Nightmare gitu. Nah, waktu beres Nightmare itu dulu ya, gua tuh langsung lah bokapnya tuh nyeritain tentang hantu-hantu gitu. Tentang hantu-hantu. Setelah ngobrol beres gitu kan, itu suasana menjadi mencekam tuh di rumahnya tuh. Terus ngobrolin hantu, pastilah. Di Nangga juga pasti hawa. Nah beda. Nah di situ gua tuh
ya mungkin sugesti lah apa gimana gitu. Masuklah nih ke kamar teman gua gitu kan. Kamarnya tuh nyatu lah sama kakaknya gitu. Nah waktu mau tidur nih, gua sama teman gua tuh, gua ngedengar ada yang kayak mandi lah di kamar mandi. Pasti Ya maksudnya tuh, wah malam bukan ada yang mandi lah gitu. malam Tengah malam ada suara. ada suara yang mandi, benar gitu lah. Sedangkan di rumah itu tuh Ya udah pada tidur lah Pada gitu. tidur. Nah awalnya sih gue mikirnya ada kan saudara gue yang punya rumah, memang ikut mandi. enggak, emang ada satu kamar buat si saudara gue yang itu gitu. Di situ tuh. Ya gue mikirnya mungkin saudara gue tuh gitu kan. Positif. Nah ya udahlah. Cuman teman gue tuh udah mikir ke hal yang goib gitu. Dia langsung bilang, dengar itu di sini. Ada curi sih kan mah. Piring orang mas. Temennya ngomong gitu. Kata dia. Nah, Itu yang punya rumah yang bilang. yang kontrak di situ gitu. Nah, di sini tuh gue mikir, ya juga sih. Nggak mungkin lah gitu kan. Udahlah, gue cuekin gitu kan. Udah pada tidur aja lah. Gue tidur nih. Nah waktu gue tidur tuh ada ketukan pintu, suara ketukan pintu dari si pintu kamar itu gitu. Awalnya sih gue kan kebangun nih, gue mikirnya itu orang tua teman gue gitu kan. Takutnya ya mau ke dalam atau gimana gitu. Udah gue bukain, gue sambil ngucek-ngucek mata gitu kan. Gue buka, refleks gitu langsung gue buka, gak ada siapa-siapa. Nah anehnya tuh, dan posisi si rumahnya tuh udah pada gelap kan, udah dimatiin lampu-lampunya. Si abang juga udah pada tidur. Gue sekarang naik lah gitu kan. Nah di sini tuh gue tuh, siapa sih gitu kan. Gue nggak langsung mikir ke si penghuni itu kan. Gue mikirnya apalah gitu, jahil mungkin atau apalah gitu kan. Pokoknya mencoba Positifkan diri gitu. Nah gak lama dari itu, waktu gue mau ke kasur lagi nih, di situ tuh gue tuh gak dengar suara yang lagi mandi lagi, suara kocoran dari keran lah gitu. Cir. Kebetulan bisa pas banget lah pokoknya. Kok gue juga lagi kebelet pipis gitu kan. Aneh juga nih gitu. Gue bangunin teman gue. Gue bangun temenin gue ke air lah gitu kan. Lu udah gede juga masih pengen dianterin gitu. Ya pasti sih gue takut lah ya. Udah ayo bantuin, temenin. Langsung nih teman gue tuh bangun lah ya. Gue ditemenin sama temen gue ke si kamar mandi itu. Nah waktu ke masuk nih, gue nyalain si lampu. Waktu masuk tuh, jadi sebelum masuk tuh emang masih kedengar tuh si suara air. Waktu gue masuk, si keran air tuh tiba-tiba mati. Nah kayak yang ada yang matiin lah gitu. ini nyala ya. Nah waktu gue ngebuka, teman gue ada di pinggir. Dia langsung refleks teriak. Dia langsung teriak. Kenapa gitu kan? Karena posisi gue nggak ngeliat apa-apa kan. Tapi dia teriak. Langsung teriak. Dia langsung lari gitu kan. Refleks lari dia. Lu juga. Ya gue kan temen gue lari, gue refleks juga lari lah ya. Gue lari juga. Nah waktu gue hampir deket sama si kamar, pintu kamar mandi itu kayak yang ditutupin kencang banget. Kemudian kesel, barunya ke mandi baru dibuka. Cukran, baik banget.
Angin nggak mungkin ya. Mungkin Nggak ada ventilasi juga paling. di depan doang gitu, nggak mungkin di belakang. Di situ tuh udahlah. Keesokan harinya ya gue ngomong sama teman gue, si anjing naon ninggalkeun aing kemarin gitulah pokoknya. Yuk, lu ngapain kemarin ninggalin gua gitu. Tiba-tiba lari ya. Nah dia tuh bilang bahwa dia tuh ngelihat sosok kuntilanak. Bentar, berarti pas lu pada kejadian tuh kan lari. Nah lu juga lari, itu langsung tidur, nggak ngomong. Nggak ngobrol, langsung tidur aja. Besoknya baru Diobrolin. Nah ternyata dia tuh ngelihat waktu gua ngebuka pintu, gua kan pengen pipis tuh, gua ngebuka pintu, ada di depan pintu cewek rambutnya nutupin mukanya gitu kan. Ini tuh darah semua kata si temen gua tuh. pertama kali buka pintu langsung disuguhi sosok. Nah, tapi gua nggak ngelihat apa-apa, cuman memang sih gua ngerasain ya merinding lah gitu. Cuman nggak lihat. Bagusnya lu nggak lihat ya. Nggak lihat Apa coba? Karena sebelumnya lu udah ditampakin dulu. Waktu di public tanah. wow sih bener bisa jadi. Jadi nyambung bro. Wah ini sama Atau nenek-nenek beda enggak? ini kuntilanak. Mungkin yang di soalnya kan lu belum lihat mukanya ya. Ya belum Public tahu. Jadi berarti enggak. Enggak lah, itu cuman nampakin wujudnya doang sih. Nah, Karunya meureun kasih guys kamari. guys buat lah. Nah, ini nih. Kita flashback ke sebelum-sebelumnya. Gue pernah juga nginep di situ. Jadi memang rumah itu tuh lama lah dikontrakin. Yang ketemu sama nenek. Nah, betul. Jadi gini. Posisi orang tua teman gue tuh bukan posisi bola. Nah, emang teman gue orang tua teman gue tuh suka apa ya, ngejaga futsal dulu. Kis futsal apa? Suka nyambung kata gue juga ke main bola. Kis futsal apa tuh dirinya? Pokoknya adalah di situ kis futsal. Emang di situ tuh apa ya? Ya orang tuanya suka nginep di situ lah. Suka pulang subuh gitu. Ngejaga Tempat futsal. Nah di sini tuh posisi di rumah cuman ada gua, beberapa lah teman-teman, cuman yang jadinya nginep tuh gua sama si Ade sama si Doni doang. Berempat lah sama yang punya rumah. betul. Nah sebelumnya banyak kan nih pernah ngumpul teman-teman main kerambol. Nah waktu main kerambol posisi memang jam 5 sore juga udah ditutup tuh pintu di atas tuh, pintu yang buat ke rooftop. Wah, jadi pintunya tuh udah tangga tuh langsung pintu lah gitu. Di depan pintu tuh ada di depan tangga tuh ada pintu gudang. Nah jadi di situ tuh di depan pintu gudang pada ngumpul main kerambol, posisi sekitar pukul jam 8 malam lah. Di masjid juga udah pada bubaran. Nah gua main kerambol gitu kan, berempat main. Sisanya teman-teman lagi pada berisik lah di tengah rumah gitu. Jadi memang agak nyambung. Jadi ini gua main kerambol, di sini teman-teman nih lagi pada ngopi gehu utom baheula teh waktu dulu tuh. Nah waktu main keadaan berisik tuh. Wah anjing bangsat bang keluar lah bahasa kita mah. Nah si pintu gudang tuh kayak yang cekrek gitu lah, kayak yang mau ngebuka gitu kan. Dari dalam Gagangnya dari dalam kayak yang mau dibuka gitu gagangnya tuh. tikus mungkin. Nah nggak mungkin juga sih kan, kalau tikus kok bisa berapa kali gitu. Aing dah amal arahna kadinya. Urang genteng ada taksi itu. Nah
di sini tuh yang ngeliat dan yang cuman gue sama yang punya rumah. Jadi yang punya rumah di sini, gue di sini, ini temen gue ada di sini, terus depan gue gitu kan main. Nah yang fokus ke si gagang pintu gue sama si yang punya rumah. Cek. Anjir itu apaan gitu kan, gue udah saling lihatan sama si yang punya rumah. Terus yang punya rumah tuh ngadain untuk jangan kabur gitu lah, udah santai aja kayak yang gitu. Ya udah tahu ya. Nah terus si yang punya rumah tuh kayak teriak bilang gini, tonggara ranting iya ke teman-teman tuh, ya jangan berisik lah. Sekejap tuh pada hening diam karena dimarahin lah sama yang punya rumah. Dan anehnya tuh si gagang pintunya tuh tiba-tiba berhenti juga. Soal enggak Kayak yang jangan berisik lah gitu kan, ganggu banget. Singkat cerita pada bubar nih, yang nggak pada nginap. Sisa tinggal 4 orang kan di situ tuh. Nah si adek ini tuh ke warung dulu kalau nggak salah, atau ke Utom buat beli lagi gehu kalau nggak salah, keluar lah. Sisa 3 orang. Yang waktu 3 orang tuh gue lagi di, jadi ini posisinya ini yang tempat gue main karambol. Terus ini tengah rumah yang nonton TV gitu. Ini ada sofa. Nah kita bertiga pada duduk nih di sofa karena udah bosan main karambol kan. Waktu nonton TV ini gue pakai sibut nih, gue pakai selimut, sarung lah, sarung gitu. Seketika itu tuh waktu hening, posisi hening juga si TV itu ya, kayak ada yang ngelemparin kelereng dari atas tangga. Gudang berarti. Dari atas gudang, dari atas tangga. Jadi ini kan Berarti beda tempat. ini si gudang, beda tempat. Nah ini tuh tangga, ini si gudang. Nah dari atas kayak yang ngelepasin kelereng lah dari atas tuh. Tak kayak gini kan gitu pas paling bawah tuh. Gue udah notice tuh, anjir apaan tuh gitu kan, karena gue udah tahu karena kalau pintu di atas tuh setiap jam 5 pasti dikunci. Jadi nggak mungkin ada orang. Nah di sini kalau misalkan mikirnya batu gitu kan, ya nggak mungkin juga karena gue udah mikir itu pintu dikunci gitu. Apaan, teman-teman gue udah pada ngeh lah. Akhirnya nih sosok berani kan si 3 orang ini tuh, kita buat ngecek nih ke arah sumber suara si kelereng itu gitu. Gua cari, ternyata memang ada si kelereng itu tuh. Kelerengnya Ada. lemparnya Nggak ada. Nah di sini gua tuh refleks ngelihat ke arah atas. Posisi si pintu tuh ya nutup rapat lah. Ya aneh juga lah kalau bisa ada yang ngelempar dari atas, dan kayak yang ngelemparnya tuh bukan ngelempar gitu, tapi kayak yang dilepasin aja gitu. Ya udahlah gitu kan. Kita cuekin, kebetulan agak mencair tuh karena si temen gue salah satu lagi datang yang beli ke warung lah gitu. Balik lagi. Nah, kita ngobrol di situ. Udah capek nih ngobrol gitu kan. Kita mau tidurnya posisinya di sofa. 4 orang ini tuh. Nah, gue bagian sofa yang panjang karena gue gemuk mungkin ya. Jadi gue sofa yang panjang. Nah, gue posisinya ngelihat tidur tuh ngelihat ke arah si tangga itu. Nah di sini tuh teman gue udah sepakat kalau tidur gak usah dimatiin nih lampu karena udah tahu lah. Tahu lah.
Ini kejadian waktu SD ya. Jadi ke belakang waktu sebelum si penghuni pabrik tahu pindah ke situ. Gua lihat waktu gua diam nih, posisi gua masih lagi ngobrol nih sama si teman gua, bukan yang punya rumah. Sama si teman gua tuh gua ngobrol kan, posisinya saling pinggir-pinggir gitu. Gua ngobrol biasa ngobrol ngalir gitu lah gitu kan. Gak lama itu tuh kayak ada suara pintu kebuka. Terus gue ini jelas banget gue ngeliat ada seseorang atau sesosok nenek-nenek yang lagi turun dari tangga Pelan-pelan. Anjir, di situ tuh gue anjing. Kata temen gue kan, lu lihat nggak gitu kan, kayak ngodein gitu. Ternyata teman gue juga ngelihat. Iya gue ngelihat. Yang ngelihat udah santai. Sepakat berarti ya. Udah santai. Jangan inilah, jangan kabur gitu kan. Udah santai. Ternyata si nenek itu tuh malah semakin turun, semakin nampakin sosoknya tuh. Nah ketika di pertengahan anjing pertengahan tangga, jadi kan posisi ini tuh tangga tuh gini tah. Nah ini tembok parah tenunnya atap. Nah, di sini waktu di sini tuh kan masih setengah doang yang kelihatan. Mungkin semakin turun semakin kelihatan semua. Berarti posisi itu pada bangun. Yang masih bangun tuh gue sama si teman gue yang 2 orang. Nah itu tuh turun dan makin sosoknya real, bentuk nenek-nenek gitu. Gue langsung kaget karena berubah dan kayak pakai kebaya gitulah. Nah di sini tuh karena di sini nih paling seramnya tuh ketika udah ngewujudin semua, nenek-neneknya tuh kayak yang kalau kita ngeliatin, karena dia langsung refleks nengok ke arah kita berdua. Di situ udah chaos lah ya, udah Gak bisa ditahan ya. Gua langsung ngapret, gua langsung kabur sama teman gue yang gitu tuh. Daripada semakin ke bawah tuh. Tahu ceritanya. Kita kabur hingga pintu juga nggak kekunci katanya tuh. Gua kabur langsung gua ke rumah gua gitu. Ternyata ya posisi bokap gua masih belum tidur lah di situ tuh. Gue langsung apa ya, kaget banget. Berarti mencar langsung sama temen lu juga mencar. Udah mencar langsung. Kebetulan teman gua juga emang rumahnya pinggiran gitu. Itu yang kasihan yang ditinggalin tuh 1 orang lagi. 2 orang Kan yang satu punya rumah udah biasa kan. 1 orang lagi Itu bawa tuh. Nah, katanya temen gua sih ya dia kayak cuma diganggu, ditarik selimutnya doang gitu. Cuma dia susah juga buat balik karena posisinya dia kalau balik makin jauh pulangnya. Rumahnya jauh. Udah sendiri ditinggalin lu berdua gitu. Di situ dia tuh ya nggak bisa kemana-mana, jadi udahlah maksain tidur di situ gitu. Dan kalau cuma diganggu ya dijailin, ditarik selimutnya doang ya. Ya masih untung lah. Ya masih untung gak ditampakin kayak gua kan anjir. Berarti lu selain ditampakin kuntilanak berarti ya sering hantu nenek juga. Nah, itu. Kenapa sih lu udah tahu di situ tuh udah penunggunya tapi lu masih berani nginep di situ? Polos. Iya polos mungkin ya. Karena ramai aja gitu, ngumpul sama teman-teman. Ya gitu doang sih alasannya. Gila. Ternyata Bang Andre pernah diganggu oleh 2 sosok. Di tempat yang berbeda dikit. Seberangan ya. Beberapa langkah. Kamu cek lagu mah pacar 5 langkah teh gini. Ya hantu 5 langkah ini. Hantu 5 langkah. Terus sih gua denger juga lu selain di 2 tempat itu lu pernah di kamar atas lu katanya juga banyak
penunggunya ya. Gak tahu banyak atau ada? Enggak sih, jadi katanya menurut daerah situ sering lihat di dekat toren tuh Karena kamar lu deket orang nih. Pas banget. nice banget. Jadi di dekat toren tuh suka ada kuntilanak katanya. Tapi lu sering lihat gak? Kalau gue sih Udah biasa ya. udah biasa. Namanya juga lu yang nempatin. Mungkin si hantunya juga udah bosan. Kayak Tapi anehnya tuh ya, kalau misalkan kan dulu sebelum gua yang nempatin si kamar tuh ya kakak gua dulu. Nah kakak gua tuh bisa dibilang borangan lah, menakut lah orangnya. Jadi di keluarga gua yang paling bisa berani sendiri di kamar itu ya cuman gua doang. kakak lu sempat diganggu. Sempat diganggu. Oh, tapi bokap nyokap gitu. Oh enggak juga sih, cuman udah ngedenger lah. Ya udah biasa doang lah ya. Sama berarti kayak di atas nih. Karena nih tempat ini katanya ditoren sama Nah itu sih kenapa ya bisa betah di haus wae. Jadi deket arek minum. betul. Padahal kan sepi gitu kan, anjir orang gak usah dinolak gak gitu. Makanya kan katanya makhluk astral tuh sukanya di tempat yang sempit, kotor, lembab. Nah, mana aja? Dan makhluk astral ini makhluk astro. Anjir. Libat. Makhluk arah. Makhluk astral. Gede ambek. Ya mungkin itu sih yang gue pernah alamin gitu. Ini secara lengkapnya ya. Waktu itu memang pernah, gue juga lupa di episode berapa lah ya. Wah udah lama. Cuman itu singkat-singkat ya. Singkat. Itu juga sambil ceritain cerita orang kalau nggak salah. Nah ini sekarang kalian boleh nonton nih cerita dari Bang Andri lengkap 2 episode sama yang sebelumnya ya. Ya betul. Jangan lupa juga yang lain dengerin. Nah itu. Share ke keluarga kalian, teman-teman kalian. Dan support terus channel kami ini ya nak. Tuh, ini podcast. Kumis Podcast. Dan insya Allah semoga kedepannya kita akan Lebih baik. memunculkan menciptakan sebuah merchandise you know. Iya dong. Dan ya mungkin nanti lagi lah aja. Betul. Ya pokoknya intinya kita akan membuat. Pokoknya bakal ada sesuatu hal yang baru lah. Nah, Kumis Podcast. Betul. Nanti juga mungkin ada salah satu spesial narasumber ya. Pokoknya tunggu aja deh, stay update di Kumis Podcast. Pokoknya jangan lupa support. Salam untuk kalian semua, untuk keluarga juga, sehat-sehat semua. Ya. Semoga bisa selalu mensupport dan mendengarkan terus Kumis Podcast ini. Betul. Mungkin segitu aja lah ya. Ya. Untuk di episode kali ini. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya. Bye bye.